Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam pramuka. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa bertatap maya di mata kuliah kepramukaan 1. Mudah-mudahan adik-adik semuanya sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi ini. Adik-adik yang Anda cintai, pada kesempatan ini masih kita tetap bertatap maya kembali. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang Anda cintai, materi ini akan membahas yaitu ke golongan pramuka penggalang. Mungkin adik-adik semuanya pernah menjadi pramuka penggalang. Nah, biasanya pramuka penggalang itu sangat mengasihkan karena pramuka penggalang itu 50% dipegang oleh pramuka penggalang, 50% oleh pembina pramuka. Apa sih yang dimaksud dengan pramuka penggalang? Yang dimaksud dengan pramuka penggalang adalah masa menggalangkan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu saat rakyat Indonesia melakukan penggalangan untuk persatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki. Dalam pencapaiannya diadakan Kongres Pemuda, yaitu dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Intinya bahwa pramuka penggalang lahir di masa Sumpah Pemuda, tepatnya pada tahun 1928. Adik-adik yang Anda cintai, umur daripada pramuka penggalang yaitu 11 sampai 15 tahun. 11 sampai 15 tahun berada di kelompok 2, yaitu ada di kelompok SD atau MI dan SMP atau MTS. Karena ini menunjukkan bahwa pramuka penggalang umurnya 11 sampai 15 tahun. Yang berikutnya, adik-adik sekalian, satuan terkecil. Satuan terkecil pramuka penggalang yaitu regu. Satuan-satuannya, beberapa regu itu disebut pasukan. Setiap regu beranggotakan yaitu 6-8 orang pramuka penggalang yang dipimpin oleh seorang pemimpin namanya regu. Nah, regu dipilih oleh ketua regu itu sendiri. Untuk pramuka penggalang, satuan terkecil regu di sini yaitu kalau putra nama hewan, sedangkan nama regu putri yaitu nama tumbuhan. Jadi intinya satuan terkecil dari pramuka penggalang yaitu regu yang berjumlah 6-8 orang, putra dan putri terpisah. Adik-adik yang Anda cintai, satuan terbesar untuk pramuka penggalang yaitu pasukan. Pasukan putra, pasukan putri yang berada di gugus depan SD atau SMP, MI atau MTS yang berjumlah 32 orang. Apabila lebih daripada 32 orang, yaitu ada pasukannya banyak. Jadi sekali lagi, inilah pramuka penggalang. Ada yang Anda cintai, yaitu ada tingkat dan kegiatan pramuka penggalang. Yang pertama yaitu tingkatan SKU. SKU itu syarat kecakapan umum yang terdiri dari ramu, rakit, dan terap. Ini biasanya disimpan atau ditempelkan di lengan sebelah kiri. Yang berikutnya tingkatan TKU atau tanda kecakapan umum, yaitu TKK. Ada Purwa, Madya, Utama. Ini bingkainya warna merah. Nah, untuk Purwa bundar, Madya segi 4 dan Utama segi 5. Ini dipasangnya yaitu di bundaran kuartir daerah, yaitu di lengan sebelah kanan. Yang berikutnya yaitu pertemuan pramuka penggalang. Untuk pertemuan pramuka penggalang ada beberapa pertemuan. Yang pertama yaitu pertemuan kumpulan atau pesta, namanya Jambore. Jambore dilaksanakan dari mulai gugus depan sampai tingkat dunia. Jambore gugus depan dilaksanakan di gugus depan atau di sekolah. Jambore ranting diadakan di kecamatan. Jambore cabang diadakan di tingkat kabupaten. Jambore daerah diadakan di tingkat provinsi.
Jambore nasional dilaksanakan di tingkat nasional dan Jambore dunia dilaksanakan di tingkat dunia. Ini merupakan perkumpulan pramuka penggalang atau pesta penggalang. Nah, selain daripada pesta, yaitu ada lomba. Lomba untuk penggalang, yaitu dari mulai gugus depan sampai tingkat nasional. Lomba tingkat namanya. Lomba tingkat 1 dilaksanakan di gugus depan. Lomba tingkat 2 dilaksanakan di tingkat kuartir atau kecamatan. Lomba tingkat 3 di kabupaten atau cabang. Lomba tingkat 4 di provinsi atau daerah. Dan lomba tingkat 5 yaitu di tingkat nasional. Ini merupakan lomba di pramuka penggalang, termasuk pertemuan pramuka penggalang. Yang ketiga yaitu ada perkumpulan ketua regu. Nah, untuk kumpulan ketua regu yaitu namanya Geladian Pindro. Ini khusus perkumpulan ketua regu. Jadi inilah pertemuan pramuka penggalang yaitu ada Jambore, lomba tingkat, dan Geladian Pindro. Yang berikutnya warna dasar. Warna dasar dari pramuka penggalang yaitu merah. Dari mulai emblem warna merah, dari bingkaian TKK juga warna merah. Ini merupakan tingkatan dan kegiatan pramuka penggalang. Yang berikutnya kode kehormatan pramuka penggalang. Apa sih yang dimaksud dengan kode kehormatan pramuka? Yaitu serangkaian ketentuan atau dasar, yaitu janji, nilai, dan norma. Ini harus dilaksanakan oleh seorang anggota pramuka dalam kehidupan sehari dan menjadikan ukuran atau standar tingkah laku gerakan pramuka. Sehingga kode kehormatan ini merupakan kode etik untuk siapa? Untuk anggota gerakan pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Nah, kode kehormatan pramuka penggalang yaitu ada janji dan ada moral. Janji disebut Trisatya dan moral yaitu Dasa Dharma. Kita bahas satu persatu, yaitu janji Trisatya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan 3. Menepati Dasa Dharma. Ini merupakan janji Trisatya untuk pramuka penggalang. Yang pertama, harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minimal apa? Yaitu saudara-saudara tepat waktu untuk perkuliahan, pelajar, untuk betul-betul belajar. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Minimal diri sendiri. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita yang luhur. Mempersiapkan diri membangun masyarakat. Saudara-saudara nanti akan menjadi apa? Nah, disinilah untuk mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan yang ketiga, tepati Dasa Dharma. Nah, Dasa Dharma merupakan moral. Dasa Dharma ada 10 janji. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Ini kita harus betul-betul mencintai alam agar apa? Alam kita tidak terdekat dengan bencana. Intinya bahwa cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Berbaiklah kepada sesama manusia. Ketiga saudara sekalian yaitu patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria. Intinya di sini harus berjiwa patriot, kuat, sopan, bertanggung jawab. Keempat, patuh. Patuh dan suka bermusyawarah. Patuh kepada Tuhan, patuh kepada pemerintah, patuh kepada orang tua, patuh kepada diri sendiri. Yang berikutnya suka bermusyawarah. Di sini yaitu suka bermusyawarah kalau di sekolah, kalau di rumah. Intinya yaitu untuk memecahkan masalah. Yang kelima saudara sekalian, rela menolong dan tambah. Memberikan pertolongan kepada siapapun dengan rasa yang ikhlas. Yang enam, rajin, terampil dan gembira. Rajin dalam belajar, rajin dalam disiplin, rajin dalam waktu, terampil, pergaulan, gembira apabila kita mempunyai kebahagiaan dan sebagainya. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Hemat, cermat, bersahaja. Gunakan uang kita untuk hemat, cermat, dan bersahaja. Gunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan yang bertanggung jawab buat kita semuanya. 8. Disiplin, berani, dan setia. Rasa disiplin, rasa keberanian, rasa setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada negara, setia kepada orang tua,
setia kepada teman, setia kepada diri sendiri, termasuk disiplin. 9. Harus mempunyai rasa bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Intinya harus tidak boleh bohong di sini ya, bertanggung jawab. Dan 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Omongan kita, perkataan kita, termasuk perbuatan kita. Nah inilah, dasa dharma itu ada 10. Jadi kode kehormatan pramuka penggalang yaitu ada janji yaitu trisatria dan moral yaitu dasa dharma pramuka. Saudara sekalian, kita bahas petugas upacara pramuka penggalang. Ada beberapa poin yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu nanti ada ketua regu, wakil ketua regu, dan pratama. Ini petugasnya. Jadi ada ketua regu, wakil ketua regu, dan pratama. Termasuk pembacaan dasa dharma ya, pembacaan dasa dharma. Yang kedua, nanti ada pembina upacara. Ini pembina upacara bukan janda bunda tapi kakak. Kakak ya, maaf bukan bunda. Petugas pembacaan dasa dharma, petugas pengibar bendera, dan pratama. Ini petugasnya ya. Jadi ada pembina upacara yaitu kakak, bukan janda dan bunda, bukan ya, ini untuk siaga. Ada petugas pembacaan dasa dharma, ada petugas pengibaran bendera yaitu 3 orang seperti biasa kalau kita upacara, dan pratama. Pratama itu untuk tugasnya sebagai pemimpin upacara. Yang ketiga, saudara sekalian, perlengkapan upacara yang harus ada yaitu tiang bendera, teks pembacaan doa, teks dan dasa dharma. Ini yang harus ada. Nah, saudara sekalian, yang keempat yaitu tata upacara penggalang biasanya menggunakan bentuk angkare ya. Jadi bentuk upacara penggalang yaitu angkare. Kita bahas nanti satu persatu. Nah, inilah tata upacara pramuka penggalang. Ini berbentuk angkare. Ini berbentuk angkare, ini bendera merah putih. Yang hijau ini yaitu pratama. Ini pembina upacara. Nah, ini. Nah, tata upacaranya yang pertama yaitu pemimpin atau pratama menyambut pembina. Langsung di sini lapor. Masuk pertama yaitu pembina upacara seperti ini. Nah, pertama kali yaitu laporan. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Setelah laporan dilaksanakan, pembina mengikuti bentuk angkare atau memeriksa peserta. Takut-takut ada peserta yang kekurangan mengenai pakaian atau ada yang sakit. Di belakangnya yaitu pratama. Setelah itu langsung penghormatan kepada pembina, hormat, gerak, kakak pembina, tegak, gerak. Setelah itu pembacaan Pancasila oleh pembina sampai diikuti ya. Setelah pembacaan Pancasila yaitu dasa dharma oleh petugas upacara ya, tadi petugas pembacaan dasa dharma. Nah setelah itu sebelum Pancasila yaitu ini dulu bendera dipasang. Nah udah besar baru dasa dharma. Setelah dasa dharma yaitu amanat yang disampaikan, misalkan untuk perhatian bisa di tempat gerak. Nah amanat pembina yang diutarakan yaitu upacara yang akan materi yang akan disampaikan pada hari ini. Misalkan materi yang akan disampaikan pada hari ini yaitu mengenai peraturan baris berbaris, baru itu disampaikan. Setelah itu siap gerak, baru pembacaan doa oleh pembina. Adik-adik, mari kita baca doa, berdoa dipersilakan. Doa selesai. Setelah itu pratama langsung lapor. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kata pembina, terima kasih, bubarkan. Nah setelah itu penghormatan kepada kakak pembina, hormat, gerak, tegak, gerak. Nah setelah itu pembina meninggalkan. Nah setelah meninggalkan, pratama membubarkan barisan seperti angkara. Inilah tata upacara pramuka penggalang. Adik-adik, itulah materi tentang pramuka penggalang. Perhatikan tugasnya. Yang pertama simak materi ini dulu, disimak oleh saudara sekalian. Yang kedua silakan materi ini ditulis dalam buku catatan. Setelah itu di PDF-kan dan dikirimkan secara personal melalui nomor WA saya ya. Yang berikutnya, setelah nanti ada balasan, silakan di list di daftar hadir pertemuan perkuliahan pada grup WA. Ya, seperti biasa. Tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Jadi, mohon maaf hari ini tidak Zoom meeting, kita pelaksanaan PDF secara YouTube saja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan komen di YouTube ya.
harus ada apa dan sebagainya, atau di komennya di WA saja. Demikianlah materi dari Yanda. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa memahami tentang Pramuka Penggalan. Jayalah Pramuka Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.